Di balik gerobak gorengan, seorang gadis cantik menyimpan mimpi besar yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Ia diam-diam mendaftar kuliah, berlari menembus hujan, dan belajar dalam gelap hanya dengan cahaya lampu minyak. Tapi tak ada yang menyangka, namanya nanti akan menggemparkan satu kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Setiap pagi, Lala mendorong gerobak gorengan milik ibunya menyusuri gang sempit. Roda gerobak berderit pelan menyusuri jalanan berlubang yang masih basah sisa hujan semalam. Suara ayam berkokok, aroma minyak bekas dari wajan, dan teriakan ibu-ibu membangunkan pagi yang sibuk di kampung kecil itu. Langkah Lala mantap, walau matanya masih berat menahan kantuk. Ia memakai baju sekolah putih abu-abu yang sudah sedikit kusam, tapi tetap ia setrika rapi setiap malam. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, tapi senyumnya nyaris tak pernah muncul. Ia terlihat lebih dewasa dari usianya. Jangan lupa pulang cepat. Lah, ibu jualan sendiri hari ini, kata Bu Murni dari belakang rumah sambil mengangkat wajan panas. Iya, Bu. Nanti kalau pulang sekolah, Lala bantu lagi. Jawab Lala cepat, suaranya pelan, tapi terdengar mantap. Ia tahu ibunya sudah kelelahan sejak dini hari menyiapkan adonan. Lala adalah anak semata wayang, satu-satunya harapan Bu Murni sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Mereka tinggal di rumah papan yang sebagian dindingnya mulai lapuk, atapnya bocor, dan listriknya sering padam. Tapi Lala tak pernah mengeluh. Ia tetap berangkat ke sekolah tiap hari, jalan kaki sejauh 3 kilometer, melewati pasar, rel kereta, dan jembatan kayu reot. Meski ke sekolah dengan bau minyak dan kadang-kadang baju terkena cipratan gorengan, ia tetap jadi murid ranking 1. Lah, bawa gorengan nggak? Aku mau beli 1, teriak Rini, teman sekelasnya. Ada, tapi udah mau habis, jawab Lala sambil membuka plastik kecil di tasnya. Tangannya cepat, matanya awas, tapi wajahnya datar. Ia terbiasa dilihat aneh oleh teman-temannya. Gadis cantik yang jualan gorengan, bukan pakai lip gloss, tapi bau bawang. Hebat banget sih kamu. Lah, udah pinter, masih jualan, ucap Rini lagi, setengah kagum, setengah kasihan. Lala hanya tersenyum kecil. Kalau nggak bantu ibu, siapa lagi? Ucapnya pelan. Saat malam tiba, semua berubah. Kampung mulai sepi. Suara motor makin jarang, lampu-lampu rumah mulai mati satu-satu. Di kamar sempit yang dindingnya terbuat dari triplek tipis, Lala duduk bersila di lantai. Di depannya, setumpuk buku bekas dan sobekan soal ujian dari majalah lama. Ia membaca dalam diam, sesekali menyalakan kembali lampu minyak yang nyalanya meredup. Di tangannya, ada ponsel kecil dengan layar retak, baterai yang cepat habis, dan sering mati sendiri. Tapi Lala tetap membaca. Bu, boleh pinjam lilin 1 lagi? Lampunya hampir mati, katanya pelan sambil keluar kamar. Lilin tinggal 1. Lah, pakai pelan-pelan ya, jawab ibunya dari dapur. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Lala cepet kok belajarnya, katanya sambil memaksa tersenyum, padahal matanya sudah berat. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan setiap malam. Tak ada yang tahu bahwa gadis penjual gorengan itu menyimpan sesuatu yang besar. Sesuatu yang belum siap ia ceritakan pada siapapun. Lala menyimpan mimpi yang besar. Kuliah di Universitas Indonesia. Setiap kali melewati baliho kampus itu di pinggir jalan raya kota, matanya selalu berhenti sejenak. Ia menatapnya lama, diam-diam, sambil menggenggam erat pegangan gerobak gorengan. Di balik wajahnya yang datar dan sikapnya yang tenang, tersimpan keinginan yang begitu dalam. Tapi ia sadar, membicarakan mimpi itu di rumah hanya akan menambah beban. Ibunya bahkan sering menunda bayar listrik, memilih membeli minyak goreng daripada membayar tagihan. Maka ia memilih diam. Tak pernah menyebut kata kuliah di depan ibunya. Tak pernah bilang bahwa diam-diam ia sudah mencari informasi tentang SNBT.
Ia menulis nomor-nomor penting di belakang bungkus gorengan. Di satu sore yang sepi, setelah jualan habis, ia berjalan sendiri ke warnet kecil yang catnya sudah mengelupas dan kipas anginnya berderit keras. Di sana, ia mendaftar SNBT, menggenggam uang receh hasil menyisihkan kembalian jualan selama 2 bulan. Tangannya gemetar saat mengetik data. Keringat dingin menetes di kening, meski ruangan itu dingin karena hujan baru saja turun. "Udah selesai, Mbak?" tanya penjaga warnet, laki-laki muda dengan headphone besar di lehernya. Lala mengangguk pelan. "Udah, Mas. Makasih." Ia melipat lembar konfirmasi pendaftaran lalu menyimpannya di saku dalam, seperti menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Saat keluar dari warnet, langit sudah gelap. Hujan turun lagi, gerimis. Lala tak berlari. Ia hanya berjalan pelan, menunduk, sambil menahan senyum kecil di sudut bibirnya. Hanya dia yang tahu, hari itu langkahnya sedikit lebih ringan dari biasanya. Tapi mimpi sebesar itu tak mungkin ia pikul sendiri. Satu-satunya orang yang tahu rencana diam-diam itu adalah Gani, teman kecilnya yang sekarang bersekolah di SMA negeri favorit di kota. Gani yang dulu suka bermain layangan bersamanya, kini selalu membawa buku latihan soal saat mampir membeli gorengan. "Lah, ini soal matematika. Katanya tahun ini susah banget," katanya sambil menyelipkan lembaran fotokopi ke dalam kantong plastik. "Terima kasih, Gan, tapi kamu kan juga lagi persiapan," jawab Lala, sedikit canggung. "Biarin aja. Kamu yang harus lulus. Aku tahu kamu lebih pinter dari semua orang di sekolahku," ucap Gani sambil menatap Lala serius. Di satu sore yang mendung, mereka duduk di pinggir warung kosong di ujung kampung. Tak ada pembeli. Hanya suara rintik hujan. Sesekali angin meniup plastik-plastik kresek di tanah. "Kenapa kamu baik banget sama aku, Gan?" tanya Lala pelan. Gani diam sejenak, lalu menatap jalanan basah di depan mereka. "Kamu harus pergi lebih jauh dari kampung ini, Lal," katanya akhirnya. Lala terdiam. Matanya menatap jauh. Tapi dalam dadanya, pertanyaan yang tak berani ia ucapkan justru mulai mengganggu pikirannya. Ketegangan memuncak ketika Lala harus memilih antara membantu ibunya berjualan di hajatan besar atau mengikuti simulasi ujian nasional di kota. Hari itu, Bu Murni bangun lebih pagi dari biasanya. Ia sibuk membungkus gorengan, menyiapkan 2 termos teh manis, dan mengeluh pelan karena tumitnya kembali bengkak. Lala hanya memperhatikan diam-diam dari balik pintu kamar. Ia tahu betapa pentingnya hari itu bagi ibunya. Hajatan besar di balai RW, banyak orang pesan gorengan, dan ibunya sudah diandalkan. Tapi di sisi lain, ada simulasi terakhir, kesempatan langka untuk mengukur kemampuannya sebelum ujian sesungguhnya. "Lala, kamu bantu ibu ya nanti. Bawa gerobaknya, ibu udah nggak kuat narik sendirian," kata Bu Murni sambil mengikat plastik gorengan. Lala diam. Pandangannya menunduk. Kedua tangannya menggenggam rok seragam dengan erat. "Lala?" ulang ibunya. "Iya, Bu," jawab Lala akhirnya. Tapi wajahnya tak menyiratkan keyakinan. Ia berjalan pelan ke belakang, duduk di sudut dapur, menarik napas dalam-dalam sambil memejamkan mata. Pukul 6:10. Bus terakhir ke kota akan berangkat pukul 6:30. Lala menatap jam dinding yang bunyinya berisik, lalu menatap pintu keluar. Gerobak sudah di depan rumah. Ibunya sedang menggulung selang. Perlahan, Lala masuk ke kamarnya. Ia berganti pakaian, mengenakan seragam lengkap, dan menyimpan selembar kertas ujian yang sudah diberi cap di kantong depan. Matanya sembab, tapi ia tak menangis. Ia berjalan pelan ke pintu, lalu berhenti. "Bu," panggilnya pelan. Bu Murni menoleh. "Iya." "Maafin Lala." Belum sempat ibunya bertanya, Lala langsung berlari ke ujung gang. Suaranya tercekat, nafasnya berat. Bus kota sudah terlihat dari kejauhan. Lala menambah langkahnya, berlari sekuat tenaga sambil menggenggam uang pas ongkos di tangan kanan. Bus hampir pergi ketika ia mengetuk pintu keras-keras. Supir melirik, lalu membuka pintu sedikit.
Mau ke kota? Iya, Pak. Tolong, saya telat. Supir hanya mengangguk, dan Lala langsung masuk, berdiri karena semua kursi penuh. Bajunya basah oleh keringat, tangannya dingin. Di kepalanya, wajah ibunya terus muncul. Ia merasa bersalah. Tapi ia tahu, ini harus ia lakukan. Hujan mulai turun di tengah jalan. Saat tiba di tempat ujian, hujan berubah jadi deras. Lala berlari ke dalam gedung tanpa payung. Baju sekolahnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan perutnya kosong sejak pagi. Tapi matanya fokus. Ia langsung mencari nomor meja dan duduk tanpa bicara. Tangannya dingin, jantungnya berdebar. Tapi ia tak goyah. Peserta silakan mulai. Suara pengawas menggema. Lala menarik napas, membuka lembar soal, dan menatap halaman pertama. Ia tahu, semua perjuangan ini bukan demi dirinya saja, tapi demi masa depan ibunya yang ingin ia bahagiakan. Dan hari itu, Lala hanya punya satu harapan. Hari pengumuman tiba. Sejak pagi, Lala sudah duduk gelisah di depan rumah. Langit mendung, udara terasa lembab, dan angin bertiup pelan. Di pangkuannya, ponsel kecil miliknya tak juga menyala. Ia sudah mencoba menekan tombol berkali-kali, mencolokkan ke charger yang kabelnya terkelupas, tapi tetap tak ada tanda-tanda hidup. Jantungnya mulai berdebar, mulutnya kering. Bu, HP-nya nggak bisa nyala. Ucapnya lirih. Ya Allah, mungkin baterainya rusak lagi. Lah, coba ke warnet aja. Sahut Bu Murni dari dapur. Lala mengangguk cepat, langsung berlari kecil ke arah warnet yang biasa ia datangi di dekat pos ronda. Tapi ketika sampai di sana, pintunya terkunci dan ada tulisan kertas yang menempel. Maaf, server rusak. Tutup sementara. Ia menatap tulisan itu lama. Matanya mulai berkaca. Tangannya gemetar. Ya Allah, jangan sekarang. Bisiknya. Tanpa pikir panjang, Lala langsung berbalik arah. Hujan mulai turun, rintik-rintik tipis yang lama-lama berubah deras. Ia menarik tasnya ke depan, melindungi kepala seadanya, lalu berlari ke arah warnet satunya lagi di ujung desa, jaraknya hampir 2 kilometer. Sandalnya basah, rok seragamnya kotor kena cipratan lumpur. Tapi ia terus lari, menembus hujan, membawa uang terakhir yang diselipkan dalam plastik kecil di dalam bra. Masih buka, masih buka. Gumamnya sepanjang jalan, tak peduli bajunya sudah kuyup dan tubuhnya menggigil. Saat akhirnya sampai di warnet tua itu, lampunya masih menyala. Ada suara kipas yang berderit, aroma apek, dan seorang anak SMP yang sedang bermain game online. Lala langsung menghampiri penjaga. Mas, saya mau buka pengumuman SNBT. Bisa, kan? Bisa. Komputer nomor 4 aja. Jawabnya santai. Dengan tangan basah dan dingin, Lala duduk dan membuka browser. Ia mengetik pelan, satu huruf, karena keyboardnya lengket. Saat sampai di kolom nomor peserta, jari-jarinya mulai gemetar. Nafasnya pendek, matanya tak berkedip. Detik itu terasa sangat lama. Suara detak jantungnya terasa lebih keras daripada suara hujan di luar. Setelah memasukkan semua data, ia menekan tombol kirim. Layar loading. Lama. Terlalu lama. Lala menggigit bibir. Ia mulai berdoa dalam hati, berkali-kali. Saat layar berganti, satu kata besar muncul di bagian tengah. Selama. Lala membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulut, menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar. Tangisnya pecah pelan. Ia menutup layar dengan kedua tangannya, tak peduli orang-orang mulai memperhatikan. Dalam pikirannya, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Aku lulus, aku diterima, aku lulus. Tapi lebih dari itu, ia sadar, dirinya baru saja memecahkan batas yang selama ini orang pikir mustahil. Seorang gadis penjual gorengan dari kampung,
berdiri sejajar dengan ribuan calon mahasiswa terbaik se-Indonesia. Dan dunia belum tahu, kejutan yang lebih besar masih menanti. Saat pulang, Lala berniat memberi kejutan. Hujan sudah berhenti, jalanan kampung masih becek, dan langit mulai cerah. Di tangannya, ada kertas hasil pengumuman yang ia lipat rapi dan lindungi dengan plastik tipis. Sepanjang jalan, wajahnya terus tersenyum kecil. Matanya lelah, tapi hatinya ringan. Ia membayangkan ibunya terkejut, lalu menangis bahagia saat tahu kabar itu. Tapi begitu mendekati rumah, langkah Lala terhenti. Ada kerumunan di depan halaman. Puluhan warga berdiri rapat, beberapa membawa payung, sebagian lagi memakai jaket karena angin masih terasa dingin. Suara ramai terdengar, orang-orang saling bisik-bisik, sebagian menyebut namanya. Itu anaknya Bu Murni, kan? Yang sering jualan gorengan keliling tuh. Ya Allah, pinter banget ya, sampai bisa masuk UI. Lala bingung. Ia melangkah pelan. Matanya langsung menangkap sosok Bu Murni di tengah kerumunan, berdiri sambil memeluk selembar koran besar. Wajah ibunya merah, matanya sembab. Tangannya gemetar memegang koran yang halaman depannya memuat foto kecil Lala sedang mendorong gerobak. Judulnya jelas, besar, anak penjual gorengan lolos UI dengan nilai tertinggi se-kabupaten. Lala. Suara Bu Murni pelan, nyaris tak terdengar. Ia menatap anaknya dengan wajah bingung, kaget, tapi penuh haru. Lala berdiri diam. Matanya langsung berkaca. Ia tak bisa bicara. Langkahnya berat, tapi ia maju perlahan, menembus kerumunan tanpa peduli orang-orang mulai memberi jalan. Lala. Panggil ibunya lagi, kali ini lebih jelas, dengan suara yang mulai pecah. Tanpa menunggu lagi, Bu Murni langsung merangkul putrinya erat. Tangisnya pecah di bahu Lala. Badannya gemetar. Tangannya mencengkeram kuat punggung anaknya. Maaf, nak, maaf. Ibu kira kamu mimpi yang terlalu tinggi. Ucapnya sambil menangis sesenggukan. Lala tak menjawab. Ia membalas pelukan ibunya dengan tubuh yang sama bergetarnya. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipinya. Suaranya lirih, pelan, tapi jelas. Enggak, Bu, mimpi ini justru yang bikin Lala kuat berdiri. Dan di tengah pelukan itu, Lala sadar, perjuangannya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu ia tak lagi berjalan sendiri. Beberapa hari kemudian, Lala diundang ke kantor bupati dan diberi beasiswa penuh. Hari itu, ia mengenakan kemeja putih pinjaman dari kepala sekolahnya, dan rok panjang hitam yang sempit di pinggul. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Tapi dari caranya melangkah, terlihat jelas ada kebanggaan yang selama ini tersembunyi. Kantor bupati tampak lebih ramai dari biasanya. Ruangan ber-AC itu dipenuhi wartawan lokal, guru-guru, dan beberapa pegawai pemerintah. Saat Lala masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Itu anak gorengan itu ya? Bisik seorang perempuan berseragam dinas. Iya, katanya nilainya paling tinggi se-kabupaten. Jawab yang lain. Bupati tersenyum saat menyambutnya. Selamat ya, Lala. Kamu bikin bangga satu kabupaten ini, katanya sambil menyerahkan map beasiswa dan selembar piagam. Lala menunduk pelan. Terima kasih, Pak. Ini semua buat ibu saya, jawabnya dengan suara pelan tapi jelas. Tepuk tangan pun terdengar. Tapi di tengah keramaian itu, Lala sesekali menoleh ke belakang. Di pojok ruangan, berdiri seseorang yang diam sejak tadi, Ghani. Warga kampung yang dulu mencibir kini datang ke rumah membawa amplop, oleh-oleh, dan ucapan selamat. Maafin kami dulu suka ngejek. Ya, lah, ternyata kamu hebat, kata Bu Darti, tetangga sebelah yang dulu pernah bilang, nggak mungkin anak tukang gorengan kuliah. Lala hanya tersenyum sopan, menyalami satu persatu, sementara ibunya terus mengusap mata yang tak berhenti berkaca. Tapi hanya Lala dan Ghani yang tahu satu hal, sebuah rahasia kecil yang tak pernah mereka ceritakan ke siapapun. Beberapa bulan lalu,
Malam sebelum Lala resmi mendaftar SNBT, ia nyaris batal karena tak punya uang untuk bayar pendaftaran. Gan, aku nggak jadi daftar. Biayanya 500.000. Aku nggak punya, kata Lala lewat pesan pendek. Gani hanya membalas, besok kamu ke warnet. Daftar. Uangnya aku transfer. Jangan, Gan. Aku nggak mau ngerepotin. Bukan repot. Aku cuma nyalurin doa yang belum kamu ucapin. Sejak itu, Lala simpan diam-diam kebaikan itu. Ia tak pernah cerita ke siapapun. Bahkan pada ibunya. Baginya, kemenangan ini tetap miliknya. Karena meski ada bantuan kecil, langkah besarnya tetap datang dari tekad yang tak pernah padam. Hari pelepasan pun digelar sederhana di lapangan desa. Panggung kecil berdiri dari kayu sewaan, didekor kain merah putih dan bunga plastik. Warga duduk di bangku panjang. Saat Lala dipanggil ke depan, suasana hening. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, matanya berkaca, dan tangannya memegang kertas kecil berisi kalimat yang ia tulis sendiri semalam. Bapak Ibu, saya cuma anak tukang gorengan. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan karena siapa saya, tapi karena saya terus melangkah walau sering diremehkan. Mimpi itu bukan soal tinggi, tapi soal siapa yang cukup berani untuk memperjuangkannya. Semua orang berdiri, tapi di barisan paling belakang, Gani menunduk, menahan senyum. Lala menatap ke arahnya sebentar, lalu menoleh ke atas langit, seolah masih ada mimpi lain yang belum ia ceritakan ke siapapun. Kisah Lala mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk bermimpi, asal kita mau berjuang dan percaya. Semoga cerita ini menginspirasi dan membuka hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kisah nyata penuh haru berikutnya.